Lalu aku diminta sholawat sama ibu, akhirnya sorenya Allah kasih 500.000 di ATM ibu. Dan pernah ibu nangis gak ada uang, ibu sholat duha sama sholawat darurat 1000 kali sama sholawat munjiat 200 kali. Besoknya aku dapat santunan 200.000 dan hari minggunya dapat 1 juta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, kalau mau ngirim testimoni langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan. Gampang kan? Tapi mohon maaf ya, kalau teman-teman udah ngirim testimoni terus nggak ada balasan dari aku, tungguin aja, pantangin aja terus, karena insya Allah akan aku tayangin testimoni-testimoni dari teman-teman. Cuman memang kadang-kadang nggak sempet buat bales, karena ini aja nih, aku bener-bener belum baca, jadi langsung aku screen dan aku bacain, kita sama-sama baca gitu ya. Dan buat kalian yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku, kalau mau beli langsung aja ke Gramedia, atau teman-teman bisa hubungin admin, atau teman-teman bisa klik nih. Di sini suka ada gambar keranjang sekarang, di sini atau di sini ya nanti ya. Pokoknya dia suka tiba-tiba nanti ada gambar keranjang. Nah, itu diklik aja tuh, langsung tuh linknya ya. Kedua buku ini beda, jadi kalau mau beli keduanya alhamdulillah. Tapi kalau mau beli salah satu yang mana dulu terserah teman-teman. Kedua-duanya bagus ya, isinya kisah-kisah keajaiban sholawat, jadi aku taruh di buku ini. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya. Nah, kisah kali ini dari Gibran nih, dari adik kita. Gibran usianya 12 tahun, Masya Allah. Langsung ya, Assalamualaikum Bu Melisa. Waalaikumsalam. Duh, jadi berasa tua banget dong ya. Aku Gibran, usiaku 12 tahun. Halo Gibran, Masya Allah keren anak sekarang ya. Udah, aku mau kasih testimoni karena sholawat. Aku setiap hari dipaksa ibu sholawat Jibril 1000 sama istighfarnya 100. Keren ibunya, salam buat ibunya ya. Ibu selalu marah kalau aku tidak sholat tepat waktu di musola atau di masjid. Tapi dengan sholawat aku selalu dapat kejutan dari Allah. Pernah saat ibuku nggak ada uang dan mau gadai PS3 punyaku. Tapi dipersulit sama Allah. Kata ibu, Allah nggak ridho karena jalan haram riba. Lalu aku diminta sholawat sama ibu. Akhirnya sorenya Allah kasih 500.000 di ATM ibu. Dan pernah ibu nangis nggak ada uang. Ibu sholat duha sama sholawat darurat 1000 kali sama sholawat munjiat 200 kali. Besoknya aku dapat santunan 200.000 dan hari minggunya dapat 1 juta dikasih sama nenek dari almarhum ayahku. Jadi Gibran anak yatim ya, semangat ya Gibran ya, Masya Allah. Aku sering dibully sama temen, tapi kata ibu doa biar jadi orang sukses. Tapi kalau habis dibully selalu ada yang kasih uang ke aku 200.000, 100.000. Kadang ibu menyuruhku sholat tahajud dan hajat. Kata ibu itu yang harus aku kerjain kalau mau bantu ibu. Bener banget tuh Bran ya. Ibuku suka sekali lihat YouTube Bu Mel. Ibuku juga ingin aku jadi YouTuber. Terima kasih Bu Melisa. Semoga sehat, berkah, lancar rezekinya. Amin. Amin. Makasih doanya ya. Gibran, Masya Allah 12 tahun berarti sekarang lagi SMP kelas 1 ya atau kelas 2. Aku dulu umur 12 tahun itu SMP kelas 1 sih.
Masya Allah keren. Zaman dulu mah kita ngertinya cuma main. Tapi zaman sekarang, anak zaman sekarang udah sholawatan. Udah paham tuh kalau butuh apa-apa mah sholawatin aja. Gibran sayangin ibunya ya. Jadi orang sukses ya. Yang namanya ibu ya. Aku juga kan ibu ya. Kita ya siapa sih yang gak pengen lihat anaknya jadi orang sukses, orang hebat, orang penting, orang kaya. Ya enggak? Tapi nomor satu adalah imannya. Kalau anaknya soleh, anaknya soleha itu udah lebih dari cukup. Ya, yang namanya harta dunia itu mah mengikuti nanti. Dan itu bukan yang nomor satu. Nomor satu itu anaknya jadi anak yang soleh. Kalau kamu jadi anak soleh, ibunya senang, pasti senang banget. Ibu bapak di sana tuh senang banget. Ya, ketika kamu melakukan kebaikan, kamu sholat tahajud, kamu sholatnya di masjid, kamu rajin baca Quran, kamu rajin baca sholawat, itu udah otomatis pahalanya ngalir ke almarhum bapak kamu. Walaupun kamu gak bilang ya Allah berikan pahalanya untuk bapak. Gak mesti begitu. Setiap kebaikan yang kamu lakukan ngalir ke bapak. Dan setiap keburukan yang kamu lakukan juga ngalir ke bapak. Nauzubillah, jangan sampai ya. Jadikan sholawat sebagai benteng diri. Baca terus gak apa-apa. Gak harus banyak-banyak banget. Sehari 1000 udah cukup banget. Istiqomah kamu 1000. Insya Allah kamu jadi salah satu orang-orang yang sukses. Bukan cuma sukses di dunia, tapi juga sukses di akhirat. Bikin senang hati ibu, bikin bangga ibu ya. Jangan ikut-ikutan teman-teman yang mempengaruhi kamu nantinya suatu hari nih gaul sama teman-teman. Kamu misalnya ya kan suka anak-anak gitu ya. Kamu disuruh ngerokok. Kalau kamu gak ngerokok tuh kamu tuh bukan cewek, bukan cowok namanya. Itu namanya kamu cewek. Itu namanya kamu maaf. Kamu tuh banci. Maaf kalimat aku kasar gak sih banci gitu ya. Kan suka begitu zaman dulu ya. Gak ngerokok kayak cewek gitu kan. Biarin aja. Gak apa-apa. Ya semangat pokoknya deketin Allah. Kalau kita deket sama Allah hidup kita bahagia. Kalau kita deket sama Allah apa yang menjadi cita-cita kita tercapai. Meskipun gak harus cepet, perlahan tapi pasti. Yang namanya hidup pasti selalu ada yang namanya kesusahan. Yang namanya ujian. Ada orang yang diujinya dengan sakit-sakitan. Ada yang diujinya dengan dia itu susah keuangannya gitu ya. Ada yang diujinya dengan dia itu misalnya ujiannya di anaknya, di orang tuanya. Apapun ujian itu semangat. Teruslah bersolawat, insya Allah nanti bisa ngejalanin semuanya dengan baik-baik aja. Gak pakai acara putus asa. Ya jangan sampai terjerumus ke hal-hal negatif ya. Gibran semangat insya Allah ya. Siapa tahu ntar suatu hari nanti bisa gantiin Gibran jadi wakil presiden. Amin. Gak ada yang gak mungkin kan bagi Allah ya gak sih ya. Masya Allah. Gibran semangat terus. Aku senang deh kalau ada anak muda, anak-anak yang baca sholawat. Teman-teman juga gitu yang pada punya anak ya. Walaupun anak kita masih SD, masih TK. Dari sekarang kita kenalin sama sholawat. Kitanya dulu nih yang ikutan sholawat. Jadi kita ngajak gak cuma nyuruh tapi kita ikutan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Baca munjat dulu yuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'lat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Gak harus munjiat, salawat apa aja, salawat Jibril juga Masya Allah. Kalau kita istiqomah lancar rezeki kita, berubah kehidupan kita, berubah keadaan kita. Kita jadi manusia yang lebih baik, keadaan kita berubah, diangkat derajat kita. Amin, amin ya Rabbal alamin. Jadi teman-teman jangan pernah lelah buat sholawatan. Ajak anak-anaknya buat sholawatan. Dari kitanya dulu. Ayo sholawat yuk 10 kali yuk. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Yang ringan-ringan aja dulu. Pagi itu anaknya dituntun ya. Yang udah sekolah anaknya sambil ngantar sekolah kita sama-sama baca 10 kali. Nanti pulang sekolah
Ayo kita baca sholawat lagi yuk. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Aku biasa gitu sama anak-anak ya. Di dadanya begitu. Sallallahu ala Muhammad. Nanti lama-lama mereka terbiasa. Dari 10 kita tambahin jadi 15. Sehari udah 30 kali jadi 20. Sehari 20 pagi, 20 siang atau 20 sore udah 40. Nanti lama-lama mereka terbiasa. Sama kayak kita. Sama kayak kita orang dewasa, lama-lama mereka kalau nggak baca salawat rasanya ada yang kurang gitu loh. Karena itu udah aku praktekin, nggak salah ngomong. Udah aku praktekin sama anakku sendiri. Sampai akhirnya si adik terutama ya, itu dia selalu bawa tasbih loh. Dia selalu bawa tasbih digital ke sekolah. Tahu-tahu pulang-pulang dapat 2.000, dapat 1.200. Kalau pakai tasbih dia lagi benar-benar baca dapatnya segitu tuh, Masya Allah. Tapi kalau dia lagi banyak main ya minim-minim dia pulang sekolah 200, 300. Masya Allah teman-teman. Bahkan dia bilang aku saking udah terbiasa baca sholawat Mami. Jadinya tangan aku suka begini terus. Pokoknya dia suka otomatis tiba-tiba baca sholawat aja tuh si adik tuh. Jadi teman-teman ayo kita biasain. Karena lebih mudah kita ngajak anak kita yang masih kecil daripada yang udah dewasa ya. Udah SMA diajak sholawatan agak sulit tuh ya. Tapi kalau dari kecil kita terus kita bimbing, kita ajak buat sholawat bareng. Nanti dia terbiasa sholawatan. Nanti insya Allah dari sholawat yang mereka baca, mereka selalu dalam lindungan Allah. Mereka mencapai apa yang mereka mau. Pelan-pelan mereka ya selalu dituntun sama Allah ke arah yang lebih baik. Insya Allah mudah-mudahan dapat teman-teman yang baik. Yang selalu membawa mereka ke arah kebaikan gitu ya. Insya Allah amin. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Sempat ada yang nanya ya di TikTok sih kemarin. Cuman belum aku jawab ya. Di TikTok rencana mau aku jawab nih. Jadi dia ini nanya, kenapa sih Mbak Mel kalau kita udah sholawatan kok kita jadi berubah ya? Kok kita jadi lebih baik? Kok kita jadi pribadi yang lebih baik? Kok kita jadi semangat beribadah? Kenapa bisa begitu? Iya dong. Ya, dari sholawat yang kita baca teman-teman itu menggugurkan dosa-dosa kita. Dari satu sholawat, Sallallahu ala Muhammad, cuman Sallallahu ala Muhammad langsung 10 dosa gugur. Langsung kita dapat 10 rahmatnya Allah. Rahmat itu apa? Kasih sayang Allah. Ya, kasih sayang Allah sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kasih sayang Allah sehingga kita dibimbing ke arah yang lebih baik. Kasih sayang Allah sehingga kita dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Kasih sayang Allah yang membuat kita menjadi orang yang selalu bersyukur. Kita yang tadinya suka sirik dengki sama orang, pelan-pelan kita berubah. Kita nggak ada lagi tuh sirik-sirik sama orang lain. Seperti itu teman-teman. Ya, terus dosa kita juga dihapus. Pokoknya dengan dosa kita terhapus sehingga cahaya yang masuk tuh cahaya kebaikan itu ya masuk gitu loh. Nembus, nggak mental gitu loh. Ketika kita berbuat baik, ketika kita bersolawat, ya kan teman-teman ya, kita lama-lama berubah jadi manusia yang lebih baik. Gak cuma itu bonusnya, wajahnya beda, berubah. Orang yang istiqomah sholawatan sama orang yang gak istiqomah sholawatan itu mukanya beda. Coba kalian cari foto kalian zaman dulu, coba bandingin sama gak? Bukan soal diputih segala macem ya, zaman sekarang mah kan ada filter mukanya jadi mulus ya gak? Tapi bedanya tuh kayak beda aja, mukanya lebih adem. Karena aku ngerasain sendiri di adik aku ya. Adik aku dulunya itu si Desi, mukanya orang kayak, gak boleh nyebut suku ya, pokoknya mukanya tuh beda banget, kasar gitu mukanya ya. Maksudnya muka-muka judes, muka-muka galak. Sampai temennya ada yang komen, Des, kalau sekarang berubah sih, lo tuh kayaknya adem gitu. Padahal dia terkenal orang yang bukan temperamen sih, kayak memang orangnya galak gitu adik aku. Tapi kalau sekarang beda sih, kelihatan kayak adem. Nah tuh, aku sendiri pun ngelihat foto aku zaman dulu sama zaman sekarang beda. Beda tuh kayak di apa ya beda aja gitu loh teman-teman. Pokoknya coba teman-teman cari foto lama kalian. Coba kalian bedain. Kalian yang udah istiqomah sholawatan ya, beda. Tuh, aku gini-gini juga memperhatikan ya. Aku berteman sama teman-teman. Kalau di Facebook kan berteman ya. Pada saat itu belum jadi FB-nya, belum jadi fanpage. Jadi masih teman-teman gitu kan. Aku ngeliat beberapa followers aku, mereka-mereka nih yang pada pakai tasbih gitu. Beda mukanya gitu loh. Jadi kayak ya kelihatan lah aura-aura sholawatnya. Masya Allah luar biasa kan. Jadi teman-teman jangan pernah tinggalin sholawat. Mbak, aku sholawat masih susah hidup, nggak apa-apa. Itu bagian ujian hidup, berarti ujian hidup kamu di ekonomi. Ada yang udah sholawatan ujiannya di pasangannya, udah sholawatan ujiannya di anaknya, udah sholawatan ujiannya di ibunya. Kita nggak akan pernah lepas dari ujian. Jadi teman-teman ayo lawan, jalani dengan ikhlas. Makanya kita harus menerima
keadaan kita dulu, menerima keadaan kita hari ini, karena itu adalah takdir terbaik dari Allah buat kita. Udah dipilah-pilah sama Allah. Yang terjadi hari ini adalah yang terbaik. Kalau hari ini kamu lagi bahagia, alhamdulillah. Coba ingat ke belakang, pasti kamu dulunya gak baik-baik aja. Bener gak? Kalau sekarang kamu lagi dalam keadaan yang bahagia, dalam keadaan happy, pasti dulunya kamu pernah ngalamin susah, pernah ngalamin sedih, pernah ngalamin kecewa, bener gak? Dan sekarang kamu lagi bahagia, alhamdulillah. Kalau sekarang kamu lagi susah, banyak masalah, coba lihat lagi dulu gimana dulunya. Pasti dulunya sholatnya, ibadahnya kurang. Iya gak? Bener gak? Dari sholat dulu deh, gak usah bahas yang lain-lain, sholat dulu. Nomor 1 tuh sholat. Sholatnya benerin. Insya Allah benar hidup kita. Sholat dulu dah. Ya walaupun kita gak salawat, kita cuma sholat. Di dalam sholat tuh ada sholawatnya loh. Sholawat Ibrahimiyah. Iya gak? Di tahiyat akhir sama sholawat yang terakhir kan kita yang tahiyat awal kan ada Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Baru kita bangun kan. Itu tahiyat awal. Tapi pas di tahiyat akhir kita baca sholawat Ibrahimiyah. Bener gak? Ya teman-temannya, jadi ayo semangat. Sholawatan, hidup kita pasti berubah. Dan buat kamu Gibran, mudah-mudahan amin. Cita-cita ibunya pengen anaknya jadi YouTuber, amin. Gak ada yang gak mungkin. Doa sama Allah, ya Allah, ibuku pengen aku jadi YouTuber ya Allah. Kalau engkau ridho hamba jadi YouTuber, mudahin ya Allah. Mesti jadi YouTuber apa hamba ini ya Allah? YouTuber mukbang kah? YouTuber sholawat kah? YouTuber istighfar kah misalnya ya? YouTuber yang jangan yang ngeprank-ngeprank deh ya. YouTuber yang bagaimana ya Allah? Tunjukin ya Allah. Atau YouTuber yang game-game online. Dulu aku pernah punya followers ya, namanya Mas Tamam kalau nggak salah. Itu nggak tahu deh sekarang gimana tuh nasib YouTube-nya. Tapi aku ngelihat waktu itu Mas Tamam baca sholawat Jibril sampai 15.000. Pengen banget jadi YouTuber, pengen bantu ibunya, katanya pengen nyenengin ibunya. Dan Masya Allah the power of sholawat. Mas Tamam itu YouTubernya tentang kartun gitu ya. Jadi ada game tapi dibikin cerita sama dia gitu. Dibikin cerita kartun gitu di YouTube dan followernya waktu itu sampai 15.000 deh kalau nggak salah. Atau sekarang aku udah lupa sih nama YouTube-nya ya. Dulu banget pernah ada. Ingat nggak kalian kalau followers lama YouTubers. Kalau kalian subscriber lama pasti kalian tahu Mas Tamam tuh, Masya Allah. Jadi minta sama Allah dimudahin. Tapi harus sabar ya. Nanti kalau misalnya udah punya YouTube, sabar. Gak bisa kita maunya langsung instan, gak sabar. Aku aja dulu awal-awal ya teman-teman ya, itu setiap upload video ya yang paling nonton 20-30 orang, 100 orang, sabar. Kita nggak bisa instan langsung, sabar. Yang penting kalau kita sabar, kita konsisten sebagai ikhtiar buminya terus upload ya Gibran, terus sebagai ikhtiar langitnya baca sholawat, insya Allah akan sampai kok. Ya bisa nyenengin ibu, amin. Ya salam buat ibunya ya. Oke teman-teman, makasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Gibran selalu jadi anak kebanggaan orang tua, jadi anak soleh ya, jadi penghafal Quran, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.